Pada kali ini kami semua akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester kami, di mana pada video kali ini kami semua akan mempraktikkan coaching dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Pada sesi 1 kali ini, saya Nina Nurani Putri sebagai coachee, dan saya Siti Rohma sebagai coach. Saya Sabri Syakik sebagai observer. Assalamualaikum coach, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dan diskusikan pada siang hari ini coach. Oke, baik. Sebelum kita mulai sesi coaching ini, mari kita diskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan. Rubrik ini membantu kita memastikan proses coaching berjalan sesuai prinsip kemitraan dan memaksimalkan potensi. Baik, saya sudah membaca rubriknya coach. Saya siap mengikuti alur coaching sesuai dengan rubrik. Baik, kompetensi coaching apa yang ingin kamu kembangkan dalam sesi ini? Saya ingin mengembangkan kemampuan membangun motivasi belajar siswa di kelas saya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin kamu observasi dan kembangkan? Saya ingin fokus pada strategi komunikasi yang bisa membangun semangat belajar siswa. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kamu inginkan? Indikatornya adalah siswa menjadi lebih aktif bertanya, menjawab, serta terlibat dalam diskusi kelas. Oke, baik. Terima kasih sudah bersedia mengikuti sesi coaching ini. Apa tujuan utama yang ingin kamu capai terkait motivasi belajar siswa? Saya ingin siswa di kelas saya lebih bersemangat dan juga percaya diri untuk bertanya serta menjawab pertanyaan di kelas. Oke. Apa indikator keberhasilan dari tujuan tersebut menurutmu? Jika siswa lebih aktif dalam diskusi, tidak ragu bertanya, dan juga berani mencoba menjawab pertanyaan, itu sudah menjadi keberhasilan bagi saya. Menurutmu, apa tantangan terbesar yang membuat siswa kurang termotivasi? Banyak siswa yang masih merasa malu dan takut salah, apalagi setelah lama belajar dari mereka juga tampak kurang percaya diri, coach. Nah, apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sudah mencoba memberikan pujian, tapi belum konsisten. Kadang saya juga membuat ice breaking, tapi tidak selalu berjalan dengan lancar. Menurutmu, apa kekuatan yang sudah kamu miliki untuk menghadapi tantangan ini? Saya cukup dekat dengan siswa dan mereka mudah bercerita kepada saya. Apa yang menjadi kelemahan dan hambatan yang kamu rasakan? Saya kadang masih kurang sabar dan mudah terbawa suasana coach ketika kelas ramai. Kemudian langkah konkret apa yang ingin kamu lakukan ke depan untuk meningkatkan motivasi mereka? Saya ingin membuat sesi tanya jawab di awal dan akhir pelajaran serta memberikan reward sederhana untuk siswa yang aktif. Bagaimana kamu akan memastikan rencana ini berjalan konsisten? Saya akan membuat catatan harian perkembangan siswa dan evaluasi mingguan serta meminta masukan dari siswa. Kemudian, strategi apa yang kamu lakukan jika masih ada siswa yang tetap pasif? Saya akan mendekati mereka secara personal dan memberikan motivasi secara individu. Siapa saja yang bisa membantumu menjalankan rencana ini? Saya akan melibatkan wali kelas dan juga meminta dukungan dari teman sejawat saya. Kapan kamu akan mulai merencanakan ini? Saya akan mulai pada minggu depan dan juga melakukan evaluasi di setiap akhir pekan. Bagaimana komitmenmu untuk menjalankan rencana ini? Saya berkomitmen untuk menjalankan rencana ini secara konsisten dan juga akan melakukan refleksi setiap minggunya. Selama sesi coaching, coach telah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan terbuka yang memberdayakan, dan membantu coaching merumuskan rencana aksi yang spesifik. Coach tidak memberikan solusi langsung, namun mendorong coaching untuk menemukan ide dan solusi sendiri. Coaching tampak antusias dan mampu merumuskan komitmen pribadi. Apa yang sudah kamu lakukan dalam sesi coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah mampu merumuskan rencana aksi yang jelas dan merasa lebih percaya diri untuk menerapkannya. Berikut catatan hasil observasimu. Kamu
Kemudian, aktif dalam merespon pertanyaan. Coach telah mendampingi tanpa judgement dan tidak memberi solusi langsung. Apalagi yang ingin kamu kembangkan setelah ini? Saya ingin lebih banyak belajar tentang teknik komunikasi persuasif agar siswa semakin termotivasi. Baik Coach, terima kasih banyak atas diskusi dan bimbingan Coach pada siang hari ini. Alhamdulillah sedikit demi sedikit bimbingan dan himbauan dari Coach sangat membantu saya pada siang hari ini. Dengan senang hati saya membantu kamu untuk mengembangkan semua potensi yang kamu punya. Mudah-mudahan rencana yang telah disusun dengan rapi ini berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, saya Siti Rohma sebagai coaching, Saya Syafri Syakir sebagai coach. Dan saya Nina Nurani Putri sebagai observer. Assalamualaikum, selamat siang Bu Siti. Hari ini saya ingin berdiskusi tentang salah satu tantangan yang dihadapi di kelas, khususnya terkait siswa yang masih kesulitan membaca dan menulis. Apa harapan Ibu dalam mengatasi masalah ini? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap semua siswa di kelas saya dapat membaca dan menulis dengan lancar agar mereka bisa mengikuti pelajaran lain dengan baik. Bisa Ibu ceritakan lebih detail apa saja kendala yang sering muncul pada siswa yang belum bisa membaca dan menulis? Baik, kendalanya yaitu beberapa siswa masih sering tertukar huruf seperti B dan D atau P dan Q. Ada juga yang belum lancar mengeja, bahkan ada yang belum bisa menulis kata dengan benar. Saya merasa metode yang saya gunakan kurang efektif untuk mereka. Menurut Ibu, metode apa yang bisa dicoba untuk membantu siswa tersebut? Apakah Ibu pernah menggunakan pendekatan yang berbeda, misalnya metode fonik, multisensori, atau media interaktif? Ya. Nah, saya pernah mencoba membaca bersama, tapi belum maksimal. Mungkin nanti saya bisa mencoba metode fonik dan menggunakan alat peraga agar siswa lebih mudah mengenali bunyi dan bentuk huruf. Itu ide yang bagus, Bu. Bagaimana jika Ibu membuat jadwal khusus untuk latihan membaca dan menulis dalam metode tersebut, serta melibatkan orang tua untuk mendampingi anak di rumah? Baik Pak, saya akan membuat jadwal latihan tambahan dan mengajak orang tua untuk ikut mendukung di rumah. Nah, langkah konkret apa yang akan Ibu lakukan dalam 1 minggu ke depan? Saya akan memulai dengan mengidentifikasi siswa yang paling membutuhkan bantuan, lalu membuat kelompok kecil untuk latihan fonik dan menulis setiap hari. Saya juga akan menghubungi orang tua agar mereka mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Bagus, Bu. Saya akan mendampingi dan membantu evaluasi perkembangannya minggu depan. Jika Ibu menemui kendala, silakan diskusikan dengan saya kapan saja. Baik Pak. Alhamdulillah, selama sesi coaching berlangsung, Coach telah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan terbuka yang memberdayakan, dan juga membantu coaching merumuskan rencana aksi yang spesifik. Coach tidak memberikan solusi langsung, namun Coach sudah menggunakan pertanyaan yang terbuka, mendengarkan aktif, dan juga tidak mengarahkan solusi secara langsung. Coach mampu mengidentifikasi masalah dan merancang aksi nyata. Coach dan Coach sama-sama bekerja sama untuk saling mendorong, membuat rencana spesifik, dan melibatkan pihak lain, terutama pada orang tua. Baik Pak Syauki, terima kasih banyak atas arahannya. Mungkin diskusi kita pada kali ini cukup sampai di sini ya Pak, ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa mengembangkan potensi saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ketiga ini, saya Syafri Syakir selaku coaching. Saya Nina Nurani Putri sebagai coach. Dan saya Siti Rohma sebagai observer. Assalamualaikum, selamat siang coach. Saya akan mendiskusikan beberapa hal mengenai masalah di kelas. Baik, selamat siang juga Pak Syauki. Hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu tantangan di kelas, betul, yaitu siswa yang mengalami speech delay. Apa harapan Bapak dalam membantu siswa dengan keterlambatan bicara tersebut? Baik, terima kasih Bu. Saya berharap siswa dengan speech delay bisa lebih lancar berbicara dan berkomunikasi, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dan berinteraksi dengan teman-temannya. Apa
Apa bisa Bapak ceritakan lebih detail? Kira-kira kendala apa saja yang sering Bapak temui pada siswa dengan speech delay tersebut? Beberapa siswa sulit mengucapkan kata-kata dengan jelas. Bahkan ada yang hanya menggunakan isyarat atau 1-2 kata saja. Mereka juga tampak kurang percaya diri untuk berbicara di depan teman-temannya. Menurut Bapak, faktor apa ya Pak yang menjadi penyebab utama speech delay di kelas Bapak? Banyak siswa yang terlalu sering bermain gadget dan jarang diajak bicara di rumah. Selain itu, interaksi sosial mereka juga terbatas. Menurut Bapak, pendekatan atau metode apa saja yang bisa dicoba untuk menstimulasi kemampuan bicara siswa pada speech delay? Saya ingin mencoba menggunakan media permainan edukatif seperti bermain peran dengan boneka tangan, puzzle bergambar, dan membaca buku cerita bersama. Saya juga ingin melibatkan orang tua agar lebih aktif mengajak anak berbicara di rumah. Itu ide yang bagus sekali Pak. Bagaimana jika Bapak membuat jadwal rutin untuk aktivitas bermain sambil bicara di kelas dan mengundang orang tua untuk mengikuti sesi sosialisasi tentang pentingnya stimulasi komunikasi? Baik, saya akan memulai dengan membuat jadwal mingguan dan mengajak orang tua berpartisipasi dalam program ini. Langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan dalam 1 minggu ke depan? Oke, saya akan mengidentifikasi siswa speech delay lalu mengadakan sesi bermain peran dan membaca cerita setiap hari. Saya juga akan menghubungi orang tua untuk memberikan informasi dan tips stimulasi bicara di rumah. Sangat baik Pak, saya siap mendukung dan juga akan mengevaluasi perkembangan siswa bersama Bapak di minggu depan. Jika ada kendala, silakan diskusikan bersama saya ya Pak. Selama sesi coaching, coach telah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memberdayakan dan membantu coach merumuskan rencana aksi yang spesifik. Coach tidak memberikan solusi langsung, namun mendorong coach untuk menemukan ide dan solusi sendiri. Coach mendorong coach untuk membuat rencana spesifik dan melibatkan orang tua. Baik, apakah sesi siang hari ini cukup Pak Syauki? Sepertinya cukup. Terima kasih atas bantuan dan bimbingan Ibu pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.